BMR Radio, Business and Entertainment Station. P1 FM, Radio Business and Entertainment. Halo sobat bisnis, kamu ya ketemu lagi sama Ika di sini yang setia banget ya nemenin kamu dari tadi. Nah, udah tahu ya jam segini kita masuk di segmen Radio Talk Show. Nah, seperti yang udah Ika janjiin ya sama kamu semuanya yang lagi ngedengerin Ika udah kedatangan tamu spesial, narasumber spesial yang pastinya bakalan nemenin kita sampai 1 jam ke depan. Kalau misalnya udah stalking di Instagram kita pasti udah tahu banget ini tamunya siapa ya. Mungkin kamu juga udah sering dengar gitu ya di Instagram atau di YouTube gitu ya, karena udah famous banget ini. Oke, langsung kita sapa aja kali ya. Ini sobat bisnis udah penasaran banget. Ada Katrian. Halo Kak Hoirul Trian. Iya, halo Ika. Apa kabar Kak? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah baik. Kalau misalnya nggak sehat, mungkin nggak nyampe sini ya Kak ya. Katrian lagi sibuk apa nih Katrian? Sibuk kan ya gini-gini aja sih, sibuk konten, sibuk masih kuliah juga. Oh masih kuliah, jadi sambil juga. konten ya? Iya, disambi. Terus ya kerja pekerjaan freelancer. Oke, seru sih kerja freelance, jadinya nggak terlalu terikat. Terikat. Gitu. Jadi nggak monoton juga ya kegiatannya. Iya, Nah Katrian, Ika manggilnya Katrian ya? Iya. Oke, Katrian nih, sobat bisnis pasti semuanya juga udah tahu nih Katrian ini aktif banget di media sosial, di YouTube, di Instagram ya, apalagi followers udah banyak banget. Kayaknya kalau ke pansos bisa nih. boleh banget. Boleh banget ya. Boleh. Nah, Katrian, Ika pengen nanya nih, bisa disebut sebagai content creator ya Kak ya? Iya, bisa dibilang gitu sih. Oke, langsung aja nih Kak, mungkin awal mulanya Katrian bisa jadi sebagai content creator ini kayak gimana nih Kak? Awal mulai tuh cuma sekedar iseng ya, karena iseng. Iseng berhadiah ya? Iseng berhadiah karena ya guanya gabut gitu, kayak yang ya elah kuliah gini-gini doang nih, gua ngapain ya biar ya berkesan gitu kan. Terus kebetulan juga emang gue anaknya suka main-main kamera, suka ngedit, suka kayak jalan-jalan gitu kan. Terus kayak banyak banget momen yang gue lewatin kok kayaknya sayang banget kok cuman gue gini-gini doang, kayak cuman ajang pamer di sosial media doang. Bener. Jadi kayak kenapa nggak gue manfaatin buat ya bikin konten lah, karena gue juga anaknya kan suka nulis gitu. Oke, suka nulis berarti banyak banget tulisan-tulisan yang sudah dipublish di YouTube ya terutama ya. Iya bener banget. Kalau misalnya kita sebut ini ya literasi di catatan Hoirul Trian. Iya itu aku. Untuk sobat bisnis tuh mungkin sering dengerin kali ya di YouTube-nya catatan Hoirul Trian. Oke, berarti itu awalnya iseng-iseng ya Kak ya? Awalnya iseng berhadiah. Alhamdulillah sekarang penghasilannya mungkin banyak di situ ya Kak ya sekarang? Lebih banyak di situ. Oke, alhamdulillah sih berarti. Nah, tapi itu apakah semenjak kuliah ini atau memang sudah lama? Kalau dari lamanya itu dari 2018. Jadi semenjak kuliah sekitar semester 3. Sekitar semester 3 itu udah mulai coba-coba kan. Sebenarnya ya nggak expect bakal segede ini gitu, kayak yang ya udah deh gue suka gue upload, udah sekedar sebatas itu doang, karena kayak pengen orang tahu gitu loh, kayak gue bisa ini loh gitu. Karena apalagi ya kalau misalnya kemampuan kita nggak ditunjukkan sama orang lain kan, orang lain juga nggak tahu apa kemampuan kita kan. Prestasi itu harus diumbar. Iya benar. Prestasi itu harus diumbar teman-teman. Benar sih, cuman prestasinya yang nyata ya. Jadi sombongnya itu juga ada value-nya di situ. Tapi bener kalau misalnya nggak nggak di-publish gitu ya, ya gimana orang bisa tahu kan kita bisa apa gitu kan. Bener. Nah sobat bisnis, mungkin kamu udah kepo-kepo banget ya kira-kira karya-karya dari Katrian ini apa sih, dan juga karena kan tadi juga Ika udah nyebutin tuh YouTube-nya ya, catatan Hoirul Trian ya Kak ya? Iya bener banget. Catatan Hoirul Trian itu kira-kira ada apa aja sih? Mungkin sobat bisnis sudah kepo nih ya, mungkin ada yang belum tahu dan mungkin ada yang udah tahu. Nah kalau boleh tahu dari YouTube-nya sendiri dulu nih ya Kak ya, ada karyanya tuh ada apa aja tuh di YouTube itu? Kalau di channel YouTube aku itu karena emang vibe dari YouTube aku tuh kayak yang puisi sendu-sendu gitu kan, kegalauan. Emang suka galau apa ya orangnya? Iya. Jadi karya aku tuh paling banyak itu puisi.
tahun 2020 aku udah bikin 53 judul puisi. Wow, banyak banget. Aku baru tahu loh, banyak banget. Iya, kemarin pas terakhir buat puisi yang terakhir yang bulan Desember itu, aku hitungin lagi, oh ternyata tahun ini udah 53 judul. Satu gitu. tahun itu? Iya, 1 tahun ini. Udah 53 judul. Terus ada 2 short film pendek juga, short movie udah ada 2. Rilis itu tanggal 14 sama tanggal 1 September kemarin gitu. Oh iya. Berarti ada puisi dan juga short movie-nya ya di Iya, situ ya. di situ. Di YouTube-nya selain 2 itu ada apa aja tuh? Selain ada itu lagi nggak? ada podcast sih, paling Oh, podcast, podcast doang. iya. Tapi kalau podcast itu sifatnya kayak cuman ringan, ngobrol-ngobrol santai tentang kehidupan yang tidak bersahabat ini gitu. Oke. Nah, dari 3 karya itu 3 karya maksudnya dari 3 jenis itu ya, Iya. podcast, short movie dan juga puisi. Iya. Itu dari pasti banyak banget inspirasinya dong. Iya. Nah, itu biasanya terinspirasi dari mana tuh kalau untuk Kak Trian sendiri? Kalau inspirasinya aku kebanyakan ngambil dari diri aku sendiri. Oke. Jadi kayak ya gimana ya, kalau misalkan kita galau tuh kayak lebih dapet gitu. Kalau misalkan Iya kita sih, yang galau bener. sendiri terus kita tulis sendiri tuh kayak yang lebih dapet gitu. Terus kayak kalau contohnya aja kayak yang film ya, Iya. film yang beranjak dewasa tuh inspirasinya dari aku sendiri. Itu kan tentang kisah anak bungsu yang ingin membuktikan Merantau gitu, gitu ya? pengen Iya. merantau. Aku gitu juga kan. nonton kok itu, tenang aja. Iya, iya, jadi kebanyakan inspirasi dari diri aku sendiri gitu. Oke, wah hebat sih berarti. Berarti kegalauannya dibuat sebuah karya ya. Iya. Bukan semata-mata nangis-nangisan gak jelas doang. Aduh, Ya nggak sih? Udah gak zaman nih. Udah nggak zaman ya, Sekarang kayak zamannya gitu ya. Luka dibikin karya. Oh iya bener, gila hebat banget sih. Berarti 1 tahun udah 50 berapa tadi? 53. 53, tapi kalau 53 total judul. Kurang tahu sih. nggak kehitung ya kayak. Nggak kehitung ya. Tapi kalau ini viewers gitu kelihatan nggak? Viewers ada Paling banyak tuh berapa tuh kira-kira? 1,9 juta. Wow, banyak banget. Itu yang judulnya apa ya? Menangis lah, itu puisi aku yang. Oh, itu puisi? Iya. Berapa? Itu bulan apa ya? Lupa. Tahun kemarin 2019. Oh, 2019. Iya. Tembus 1 juta. Iya. Wow, hebat banget. Itu berapa tuh durasinya? Durasinya pendek sih, cuman 4 sampai 5 menit. Oh, Gitu. oke. Berarti tapi kalau misalnya short movie-nya baru 2 ya kayak? Short movie baru 2 yang aku upload. Ada Beranjak Dewasa dan yang Ruang satunya Nostalgia. Ruang Nostalgia. Oke, aku nonton dua-duanya sih itu. Ih, terima kasih. Ike. Aku nonton dua-duanya. Kalau nggak salah nih ya, yang pertama itu yang Ruang Ruang Nostalgia. Nostalgia. Itu yang pertama mainnya Kak Deja sama Michelle. Oke. Iya. Kalau misalnya yang Beranjak Dewasa Kak Acil. Iya, bener banget. Oke, nah kalau misalnya itu kan banyak banget tuh di puisinya 52 puisi dalam setahun. Iya. Terus short movie-nya juga udah ada 2 tuh. 2. Sekarang podcastnya juga udah banyak banget kan. Iya. Nah pasti banyak juga dong orang-orang yang bekerja di belakang layarnya. Kira-kira siapa tuh kalau boleh tahu? Kalau yang puisi kan tadi ada 3 jenis tuh. Kalau yang puisi itu basically cuman aku sendiri. Oke. Yang ngambil gambar aku, yang edit aku, yang nulis aku gitu. Editingnya juga? Iya, Wow. aku sendiri. Oke. Karena menurut aku biar feel-nya lebih dapet aja ke Iya. penonton aku gitu. Terus kalau misalkan short movie itu paling ada beberapa teman-teman aku yang aku jadiin kru gitu, sama podcast gitu teman-teman aku gitu. Oke, berarti kalau puisi lebih ke diri sendiri ya kak ya? Iya. Dari semua prosesnya sampai akhir jadinya, wah. Dari mulai rekaman suaranya juga. Rekaman sendiri. Wah, berarti emang mandiri lah ya. Iya. Karena kalau misalnya campur tangan orang lain tuh kayaknya udah beda ya rasanya Iya, ya. karena kayak kebanyakan kepala tuh jadi Iya beda sih, feelingnya. benar. gitu. Nah itu kan banyak tuh ada short movie, podcast Iya, dan juga puisi. puisi. Iya. Tapi kalau misalnya menurut Katrian sendiri, yang paling mudah dalam proses pembuatannya atau paling enak gitu ngebuat kontennya di antara 3 jenis itu? Kalau yang paling enak itu ya puisi sih. Puisi ya? Puisi paling enak karena gue cuman butuh background video, cuman ya editing sih, lebih banyak di editingnya kalau puisi itu. Oh tapi kalau short movie memang sulitnya banyak ini juga ya, Iya. banyak pemeran juga Iya. gitu kan pastinya. Kalau short movie kan banyak faktor yang harus diimbangin gitu, Iya. kayak cuaca, Oh iya, benar. terus kayak alat-alatnya banyak banget, terus kayak
belum lagi prosesnya kan panjang. Iya. Dari mulai bikin naskah sampai bikin naskah, reading sampai screening itu kan banyak banget prosesnya gitu. Nggak cukup 1 hari ya. Nggak Tapi kalau puisi cukup lah 1 hari. Kalau puisi cukup 1 hari. Oke, kalau misalnya kan Ika juga nih beberapa sering nonton tuh di puisi-puisinya, itu juga background dari semuanya kan Katrian sendiri tuh yang Iya. ngambil kan. Itu lokasinya di mana tuh Kak? Lokasi. Kayaknya bagus banget gitu loh. Di pantai gitu kan. Kalau lokasi aku kebanyakan ngambil di pantai karena aku emang suka banget sama pantai. Nggak tahu dari dulu suka banget sama pantai. Kalau anak misal- pantai ya kan? Iya, soalnya rumah dekat pantai juga. Oh gitu. Orang Kalianda nih. Oh gitu. Jadi di Kalianda kan banyak pantai. Jadi kalau misalkan ya main sekaligus bikin video gitu. Kebanyakan sih di Kalianda gitu. Oke. Nah, tapi kalau menurut Katrian sendiri dari per tahun 52 video ya di khususnya untuk puisinya, dari semua itu, tapi kalau menurut Katrian karya terbaik menurut Katrian apa nih? Karya terbaik buat aku itu yang judulnya Beranjak Dewasa. Itu film Oke. aku karena Itu short movie itu iya, short movie aku karena menurut aku itu tuh adalah titik pembuktian aku buat keluarga. Karena kan selama ini kayak aku tuh dinilainya sama orang rumah tuh kayak paling kecil, paling manja, paling nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi di situ aku pengen pengen keluh kesahku tuh semua aku tulis semua di film Beranjak Dewasa itu, kayak pengen buktiin aja sama orang rumah kayak ini lo anak lu udah gede gitu, udah bisa terbang sendirian, nggak perlu didikte lagi gitu. Itu sih yang paling spesial buat aku. Beranjak Dewasa ya kayak. Iya. Udah tembus berapa view tuh? Kalau Beranjak Dewasa baru 37.000. Ribu. Wow, kita doakan OTW 1 juta juga Amin. ya. Amin. Ucapan itu adalah doa loh. Siapa Iya. tahu nih sobat bisnis semuanya yang lagi ngedengerin juga mengaminkan. Nah, kalau misalnya itu udah yang terbaik ya, Iya. yang terbaik. Tapi itu short movie. Short movie. Short movie. Iya. Kamu mau tahu yang puisi nih? Kalau- Kalau yang puisi pasti Aduh, bingung nih milihnya iya, karena banyak banget dan pasti bagus-bagus kan. Iya. Kalau puisi itu lebih banyak galau tentang percintaan gitu. Oke. Tapi kalau yang aku paling suka itu yang judulnya Patah Hati Terhebatku. Patah hati terhebatku. Berarti Iya. itu pas patah hati lah ya pastinya. Iya. Patah hati sama siapa tuh kalau boleh tahu? Ada. Kepo banget nih Aika ya. Aduh. Oke deh sobat bisnis. Kayaknya Katrian nih nggak mau ngasih tahu juga ya, tetap nggak mau ngasih tahu juga nih patah hatinya sama siapa. Oke, nanti kalau misalnya sobat bisnis kepo nih, boleh lah tanya-tanya nanti DM aja sama Katrian ya langsung. Nah sobat bisnis kira-kira kepo nggak sih kalau misalnya Ika mau minta bacain puisinya sama Katrian? Boleh. Boleh ya, tapi nanti ya Boleh, di boleh. segmen selanjutnya ya supaya sobat bisnis pada kepo nih dan pastinya ngedengerin terus di sini. Dan Katrian udah deg-degan mau bacain puisinya. Soalnya belum pernah secara langsung buat bacain puisi gitu. Oh belum. Baru cuman yang kayak di YouTube itu doang ya. Iya gitu. Oke deh. Nah sebelumnya sebelum kita ini ya bacain puisinya, mungkin Ika pengen nanya juga nih. Kan itu tadi kita udah jelasin tuh, udah disebutin juga bahwa banyak banget karya-karya yang dari Katriana sendiri tuh yang ngebuat dari short movie, terus Iya. juga literasi puisi dan yang pastinya podcast. Nah di antara sekian banyak ya karya-karya terbaiknya Katrian, pernah mendapatkan achievement apa sih atau prestasi terbesar selama ini yang sebagai content creator ya? Iya. Kalau achievement itu yang paling besar tentunya Silver Play Button. Oke, oh YouTube Iya, ya. YouTube Silver Play Button. Itu kalau dari apa? Dari YouTube ya. Kalau dari film, aku tuh pernah dapet best film Lampung. Best film Lampung. Tahun 2019. Oke. Itu aku pernah dapat itu, terus aku juga pernah dapat nominasi top 5 Best Director Lampung. Terus aku juga pernah dapat Banyak banget ya kayak. aku juga pernah dapat nominasi penyiar terbaik pada Wah, masanya. Pada masanya. Pada Oh berarti masanya. dulu sempat jadi penyiar gitu ya kayak? Iya, dulu aku penyiar juga awalnya. Oke. Terus Terus? apa lagi ya? Pernah ini top 100 film terbaik di SCTV. SCTV. Iya. Stasiun TV nasional ya kayak Iya. termasuknya. Wah. Itu film apa tuh Kak? Itu film Menjadi Dewasa tahun 2018. Udah lama banget sih itu aku bikinnya. Oh. Tapi itu nggak di YouTube ya kayak?
Enggak, itu aku bikinnya indie. Jadi bukan buat dipublish gitu. Oh, gitu. Emang cuman buat komersil pribadi sama teman-teman komunitas gitu. Oh alah, berarti apa tadi? Aduh banyak banget sih, akhirnya sampai bingung mau nyebutin satu-satunya. Iya. Masuk ke apa namanya? Penyiar terbaik. terbaik. Terus itu juga direktur terbaik. Direktur terbaik, terus Best film di Lampung ya kayak. Terus di nasional tadi yang SCTV itu Iya, top 100. top 100. Film Wow. SCTV. Itu bersaing sejajar dengan siapa tuh Kak di situ? Di SCTV waktu itu aku dijuriin langsung sama Reza Rahardian. Wow. Reza Reza Rahardian. Rahardian. Terus ada Ayu Sita. Oh iya ya. Ayu Sita, terus Hanung Bramantio. Oke. Itu sama waktu itu gestar ada Riri Riza dari Siapa? Riri Riza, Oh, iya. direkturnya AADC. Oh. Gitu. Wah, berarti juri-jurinya udah hebat-hebat banget. Iya, makanya untuk berada di sana dijuriin orang-orang hebat tuh kayak ya lagu siapa sih gitu. Pasti awalnya kayak nggak nyangka juga Nggak ya nyangka kayak banget. nyangka banget ya. Tapi akhirnya malah jadi apa namanya sih top 100 ya, Iya, top waktu 100. Wow. Ya semoga nanti ke depannya karyanya makin bisa lebih baik dan yang Amin. pastinya mendapatkan penghargaan atau prestasi yang lebih banyak daripada hari ini. Amin. Nah, Katrian kan ini sebagai content creator ya, tuh kan. Sebagai content creator termasuk dalam public figure ya kalau bisa dibilang ya. Iya, bisa. Nah kalau misalnya public figure kan pasti nggak jauh-jauh dari netizen tuh ya kan. Pasti ada juga nih netizen yang agak-agak julid gitu Iya, ya. Ada yang ada agak-agak positif, ada agak-agak negatif juga. Nah cara Katrian sendiri nih secara pribadi untuk menangani mereka atau menanggapi mereka seperti apa? Kalau yang dari segi positif, aku selalu ambil. Kayak yang kalau misalkan ada say thank you Katrian. Bahkan aku tuh pernah dapet DM, dia tuh lagi broken home. Oke. Keluarganya lagi berantakan, hancur berantakan. Terus dia tuh sekedar cuman bilang, Katrian makasih ya, aku dengerin puisi Katrian, aku jadi sedikit lebih sembuh dari semua keterpurukan aku. Terus ada juga ibu-ibu hamil, kayak dengerin puisi aku, anaknya pengen kayak aku. Wah. Gitu kayak, aduh ibu takut nyesel. Canda ibu. Gitu. Gak tau dulu Yuni masih inget gak ya ibunya tuh? Terus Ada juga. Terus ya kalau negatif itu tadi positifnya kan. Ya. Kalau buat negatifnya tuh aku selalu mikir kayak ya kenapa gue dibilang negatif ya karena gue satu step di depan mereka gitu. Oh iya. Iya. Iya benar. Karena gue satu step di depan mereka, karena mereka nggak bisa jadi gua, ya pasti mereka ngomongin negatifnya gua gitu loh. Sedangkan di dunia ini nggak ada orang yang sempurna, pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan gitu kan. Ya menurut gua kalau misalkan kita sadar kita punya kekurangan, ya tinggal gimana cara kita buat nutupin sama kelebihan dan apa yang kita bisa gitu. Oke, iya sih bener banget sih. Emang setiap manusia yang namanya manusia kan gak luput dari kesalahan ya. Iya, bener Dan mau kita sebaik apapun ya, pasti ada aja netizen yang bilang nyari-nyari kesalahan tuh pasti ada aja yang ngorek-ngorek kesalahannya. Pasti ada. Tapi ya itu mah tergantung gimana cara pandang kitanya aja ya kayak. Iya, tergantung gimana kita nanggepinnya. Iya, bener banget. Oke deh, nih saatnya nih. Apa nih? Apa nih? Saatnya untuk Katrian nih, mungkin sobat bisnis semuanya dan aku juga ya udah penasaran banget sama puisinya. Boleh dong dibacain sedikit lah. Oke. Siap-siap ya guys. Aku bakal bacain puisi aku yang bulan Desember. Judulnya Desember ini bercandanya berlebihan. Perjalanan waktu sudah kita lewati semuanya. Bersama angan yang jatuh, seorang anak manusia dipaksa untuk merelakan sebuah kepergian. Cita-cita yang tidak sesuai kenyataan, hingga angin yang berhembus terlalu kencang. Mengantarkan kita dengan Desember yang kelam dan belum banyak bintang. Padahal dari awal Januari, kita sudah menghayalkan langit penuh warna. Lalu waktu seperti menutup jalannya cahaya. Aku dipaksa lari di tengah malam, mengejar harapan untuk tetap bisa hidup lebih tentram. Mataku ditutup kain hitam, mulutku dibungkam dan diadili semesta. Lalu sebenarnya apa arti bahagia? Barangkali manusia yang suka bercanda tahu maknanya. Atau justru kalian tertawa karena sedang menutupi luka?
Garis halus kerutan sudah mulai terlihat di kening manusia tua. Seseorang yang ada di rumah sudah mulai kesulitan untuk berjalan. Udah ya, bercandanya dikurangi. Lukamu tidak akan sembuh dengan tertawa. Dan waktumu tidak banyak. Desember dan seisinya sudah mengambil semua yang berharga. Kuatkan pundakmu ya. Larimu terlalu kencang. Aku takut kakimu lelah lalu berhenti bercerita. Kisahmu masih panjang dan sedihmu belum seberapa. Karena di luar masih banyak manusia lapar yang kesulitan untuk tersenyum. Tolong badan sendiri disayang ya. Sesekali dituruti saja maunya apa. Jangan karena kamu terlalu baik dengan orang lain, kamu jadi lupa dirimu sendiri perlu cinta. Stop berusaha keras untuk mencari validasi semesta. Karena baikmu tidak butuh pengakuan. Langit tidak pernah cerita bahwa dirinya tinggi. Hatimu harus seperti itu. Hidup selayaknya anak kecil yang sedang belajar menulis. Setiap goresan tintanya adalah perjuangan. Walaupun tulisannya tidak selalu bagus. Setiap detikmu hidup ada maknanya. Walaupun ceritanya tidak selalu mulus. Kamu juga perlu merasakan kehilangan yang benar-benar hilang, patah yang benar-benar patah, hingga kecewa yang benar-benar parah. Agar kamu bisa merasakan apa itu makna bahagia. Tuhan tidak akan membiarkan manusia jatuh terlalu lama. Juga Tuhan tidak akan membiarkan manusia terbang terlalu tinggi. Semua ada masanya. Semua ada kisahnya. Selagi kamu tidak diam dan berhenti berusaha, suatu hari kamu juga akan menjadi bermakna. Tahun ini memang bercandanya berlebihan. Terima kasih karena sudah tetap berjuang. Kamu manusia baik dan selalu percaya akan semua hal indah yang sudah disiapkan untuk manusia baik seperti kamu. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah berhasil bertemu bahagia, jangan lupa kembali dengan tulisan ini ya. Karena di sini tangismu pernah jatuh. Dan di tulisan ini juga kamu pernah menaruh beban dan luka yang tidak kuat kamu pikul sendiri. Selamat tinggal, tahun penuh air mata. Sampai bertemu kembali di tulisanku selanjutnya. Wah, gila. Ini pas banget ya di penutup Iya. akhir tahun. Seru banget dengerinnya secara langsung. Ika baru pertama kali dengerin Katrian secara langsung ya. Ini pertama kali juga Oh iya, aku ini kan live. pertama kali juga ya live Iya, ya. iya, Biasanya iya. kan cuman di layar kaca doang, Iya, makanya di YouTube itu. doang. Aduh grogi ini. Nangis gak sih? Berkaca-kaca gitu lagi. Ada berkaca-kaca sih. Ada berkaca-kaca gitu ya matanya ya. Masih kebayang-bayang nih sama suaranya. Iya. Iya sih, memang semua itu ada masanya ya. Semua ada kisahnya. Semua ada gitu. kisahnya. Ya mudah-mudahan di 2021 kita semua bisa jauh lebih baik lagi dari 2020. Amin. Dan yang mungkin semuanya bisa terobati, Amin. bisa sembuh. Amin. Nah, Katrian, itu tadi puisinya puitis banget ya, puitis ya. Puisinya puitis banget, kata-katanya menyentuh banget. Kira-kira suka baca buku apa sih, Katrian? Aku tuh nggak suka baca buku sebenarnya. Nggak suka baca buku. Aku nggak suka baca buku, aku lebih suka nonton. Oh, Cuman oke. kalau ditanya buku favorit aku sejauh ini yang paling aku suka banget itu bukunya Seno Gumira Aji Dharma yang judulnya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Itu buku udah lama banget, tahun 2001. Udah lama banget, tapi sejauh ini kayak yang baru ini deh buku terbaik yang pernah gue baca gitu. Oh, berarti awalnya emang nggak suka baca buku ya, kayak? Nggak suka baca buku kayak yang Tapi dapat kata-kata si Indah itu dari mana coba? dari diri sendiri. Dari Karena diri diri sendiri sendiri ya? tuh ya gitu deh, banyak yang nggak bisa diomongin gitu. Jadi ya udah deh gue tulis aja gitu. Oke, wah menginspirasi sekali ya. Galaunya dibuatkan sebuah karya yang pada akhirnya balik ke diri kita lagi gitu ya, Iya Kak, ya. benar banget. Ini mungkin bisa jadi motivasi nih untuk semua orang yang mungkin lagi galau, yang sedang meratapi kesedihannya. Mungkin bisa, yuk kita sama-sama bangkit dan kita sama-sama berkarya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kegalauannya. Iya benar banget. Karena sesuai dengan kata Katrian tadi yang di dalam puisinya, tadi puisinya judulnya apa, Kak? Desember ini bercandanya Desember ini berlebihan. bercandanya berlebihan. Tadi kalau nggak salah ada kutipan kata-katanya, semua itu ada masanya. Iya.
Jadi walaupun apa kita sedih ya bahagianya juga pasti ada nanti. Iya. Nah, Katrian Nika mau nanya nih, pengen tahu sedikit tentang karya-karyanya tuh kan banyak banget ya konten-kontennya di YouTube, di Instagram juga. Dan pernah nggak sih ada titik jenuhnya gitu loh, kayak udah malas buat konten, ntar dulu deh kapan gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau titik jenuh itu pasti ada ya. Ya. Kerjaan apapun pasti ada titik jenuhnya. Iya sih pasti ya. Cuman kalau dari gua mensiasatinya tuh selalu kayak remember when you started. Oke. Gitu. Ingat ketika pertama kali kamu mulai gitu kan. Jadi setiap kali gua lagi males, lagi capek banget itu kan, gua selalu ingat kayak pertama kali dulu gua mulai itu kayak yang sesusah itu loh dulu berjuangnya gitu. Sekarang udah tinggal ngejalanin, masa masih malas-malasan lagi sih? Terus lu maunya apa gitu? Iya benar. Ya itu sih caranya buat Karena biar gak males. Iya. Karena waktu pertama-tama kali Katrian mulai juga pasti subscribernya nggak sebanyak sekarang ya Kak ya? Enggak. Butuh waktu berapa lama tuh Kak akhirnya? 2 tahun. Wow. Aku tuh baru naik itu Desember 2019. Itu pertama kali aku naik, dan aku tuh bikin kontennya dari April 2018. Iya 2 tahun ya, termasuk lama juga ya. Termasuk lama. Dan aku tuh dulu kalau bikin konten viewersnya 100 orang itu udah seneng banget. Sekarang ya begitu. ya sih memang karena juga banyak tuh orang-orang yang ngelihat ngelihat enaknya aja ya, Iya. tapi nggak tahu prosesnya harus nunggu 2 tahun dulu ya kayak. Dan itu lama banget sih menurut aku buat naiknya. Belum lagi proses AdSense-nya segala macam, approve-approval-nya itu kan masih panjang sih prosesnya gitu. Oke deh. Nah, tadi kan udah kita bacain juga tuh sedikit puisinya, udah sebutin juga karya-karyanya ada apa aja. Nah, mungkin sobat bisnis semuanya nih yang belum tahu mereka bisa ngedengerin puisi-puisi Katrian lainnya di mana? Boleh nih diceritain di mana nih mereka bisa dapetin puisi indah Katrian? Iya, izin promosi. Oke. Diizinin nggak, malah dipersilakan ini ya. Buat teman-teman semua yang mau dengerin puisi aku lainnya, ada di channel YouTube aku, Catatan Khairul Trian. Di sana juga ada film aku, ada podcast aku lainnya. Oke, Catatan Khairul Trian. Oke, boleh dicatat, boleh langsung di-subscribe ya. Thank you. Nah, itu YouTube-nya, IG-nya nih, boleh lah. Kalau Instagram aku di @khairultrian, N-nya double. Khairul N Triannya ya? Iya. Trian N double N, oke. Catat ya sobat bisnisnya, ntar gak usah tanya-tanya lagi. Langsung aja DM. Langsung aja DM. Siapa tahu nyaman tukeran WhatsApp. Boleh. Bisa. Terus ini Katrian, kira-kira ke depannya bakal ada project apa nih yang bakal menanti di tahun 2021? Tahun 2021 itu mimpi aku banget buat wujudin salah satu film yang sebenarnya udah lama aku tulis dan udah pengen banget aku realisasiin dari tahun ini, tahun 2020 ini. Cuman kepending terus sampai akhirnya ya udah deh, emang berarti ini kayak emang buat spesial di 2021 gitu kan. Aku lagi garap project film pendek judulnya Sini Duduk Sebentar. Teasernya udah ada di Instagram aku, teasernya udah ada. Itu pemerannya masih Michelle. Oke, yang pemain pertama di short movie ya? Iya. Ruang Nostalgia. Iya, pemeran cowoknya namanya Dinan. Oke. Nggak kalah ganteng sama Deja. Namanya Dinan, nanti bakal ada lagi teaser yang keduanya. Dan itu diuploadnya kalau nggak mundur ya, insya Allah aku yakin banget itu tanggal 11 Januari. Gua udah gala premier film Sini Duduk Sebentar judulnya. Sini Duduk Sebentar. Iya. Oke, tanggal 11 Januari ya. Tanggal 11 Januari. Oke, ditunggu. Itu udah selesai ya Kak ya? Tinggal belum. Belum. Proses syutingnya, tag-nya itu tanggal 2 sama 3 Januari. Location-nya aku ambil di Kalianda. Aku bakal explore Kalianda semuanya. Oke. Dan sekarang lagi proses buat proses banyak gitu ya. Gitu. Proses embel-embelnya itu ya. Iya, banyak banget. Lebih ribet ya sebenarnya. Oke deh, kita doain aja semoga tanggal 11
Januari bisa langsung kita bisa nikmatin bareng-bareng Amin. filmnya. Mudah-mudahan lancar. Amin. Semoga banyak viewersnya. Amin. Tembus 1 juta ya. Amin. 1 juta itu minimal ya. Minimal itu minimal, harus minimal. Amin. Apa? Sini duduk sebentar. Sini duduk sebentar. Oke deh. Nah, Katrian, karena ini di segmen terakhir ya, mungkin udah penutup juga. Ika mau minta dong closing statement dari seorang Kak Hairul Trian. Iya. Kalau closing statement dari aku selalu ngingetin sama diri aku sendiri, sama orang-orang di sekitar aku buat jangan capek jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu nggak ada ruginya. Even orang lain bakal jahatin lo kalau kitanya baik, suatu saat bakal ada yang baik juga sama kita. Iya, benar. Kita tuh nggak perlu balasan kebaikan dari orang lain, bisa aja semesta yang baik sama kita gitu lah. Iya ya. Gitu. Kita baik sama si A, mungkin si A nggak ngebales, Iya. tapi dibalasnya sama si B. Iya, Oke, gitu. Sip. Closing statementnya menyentuh banget ya. Tapi ada nggak closing statement untuk ini nih anak muda milenial yang di luar sana yang mungkin baru bergerak di bidang content creator juga? Jangan capek, jangan bosen. Setiap kreator bakal nemuin penontonnya. Gitu. Setiap YouTuber pasti bakal mendapatkan, Bakal menemukan pasarnya masing-masing. iya, ya? bakal menemukan pasar masing-masing. Jadi kayak jangan capek gitu loh. Oke deh, jangan capek ya soal bisnisnya, harus konsisten apa yang sudah dijalanin. Dan ingat kalau misalnya kita jatuh, ingat tadi apa? When you started. When you started. Oke deh. Nah mungkin soal bisnis udah habis ya segmen kita ya. Gak kerasa ya udah 1 jam, kayaknya udah 1 jam lebih deh. Ika dan juga Kak Hairul Trian ini nemenin kamu. Mungkin kalau misalnya kamu mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa langsung DM aja tuh Kak Hairul Trian, tadi udah disebutin juga. Dan kalau misalnya kamu mau nikmatin hasil karyanya, puisi-puisinya dan juga short movie-nya, bisa langsung aja nonton di YouTube-nya di catatan Hairul Trian. Iya, benar banget. Langsung jangan lupa di subscribe, bener gak Kak Trian? Bener dong, ayo di subscribe. Ayo di subscribe. Oke deh, mungkin Ika segitu aja. Dan Katrian juga mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Jangan lupa tanggal 11 Januari. Oh iya, jangan lupa tanggal 11 Januari. Ditunggu ya. Oke deh Sobat Bisnis, terima kasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan semoga kalian gak bosen, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berikan kepada kalian. Kalau misalnya ada salah, kita mohon maaf. Apabila ada kesalahan, yang namanya kita manusia, pasti tidak luput dari kesalahan. And yaudah deh Sobat Bisnis, gitu aja. And see you, bye-bye. Namanya kehidupan. Susah, senang adalah kewajaran. Ada saatnya kita berjuang, dan ada saatnya kita meraih kemenangan. Namun tidak ada saatnya kita terdiam, karena itu penyebab utama akan kegagalan. Teruslah memikirkan masa depan. Jangan hanya bermain asik mencari-cari hiburan. Dengan gadget di tangan sampai lupa akan keadaan. Kapan kita akan melakukan perubahan? Iya, sekaranglah saatnya. Kita bangun dari hibernasi, tunjukkan pada semesta bahwa kita memiliki kreasi.